Senang bisa datang. Suara pria jahat itu baru saja jatuh, dan telapak tangan boneka putih hantu itu menamparkan keras tempat Xiao Yan berada. Pada saat itu, sinar energi biru samar tiba-tiba muncul, dan kemudian melesat ke arah Xiao Yan. Dalam kekosongan sinar cahaya biru tua itu, jejak retakan muncul, dan bahkan suara angin kencang terus muncul di tengah jalan. Teknik ledakan api. Wajah Xiao Yan tenang, lalu tepat saat cahaya biru samar itu hendak mengenainya, minuman ringan terdengar, dan bayangan api terus berada di sekitar tubuhnya. Bum bum bum. Energi mengerikan yang terkandung dalam sinar energi biru tua itu cukup untuk dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian Bintang 2 manapun, belum lagi kekuatan Xiao Yan hanya seorang pria Dosian Bintang 2 tingkat menengah, jadi para pria jahat itu tidak pergi untuk mencari tahu apakah Xiao Yan telah dilenyapkan atau tidak, jadi mereka mengalihkan target mereka ke para wanita yang datang bersama Xiao Yan. Para wanita ini memiliki kecantikan mereka sendiri. Jika mereka dapat ditangkap hidup-hidup, mereka pasti akan bersenang-senang. Tepat ketika pria jahat itu memiliki beberapa pikiran jahat di dalam hatinya, serangan api yang ganas keluar dari udara tipis. Bang bang bang, serangan api itu tidak menghalangi apapun, itu langsung mengenai tubuh pria jahat itu. Tiba-tiba tubuh pria jahat itu menjadi kabut, dan tepat di bawah serangan api Xiao Yan, itu berubah menjadi cahaya biru tua, yang jelas dipengaruhi oleh api, banyak kerusakan. Teknik peledakan memberi Xiao Yan kecepatan seperti kilat, yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bajingan, pria jahat itu berpikir, kecepatan Xiao Yan sebenarnya lebih cepat dari serangan bonekanya, sehingga memberinya serangan yang begitu kejam, dan ada jejak kebencian dalam cahaya biru tua itu. Katakan padaku, kamu berasal dari klan mana? Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan ditutupi oleh api merah menyala, sesuci peri api. Ada api yang mengerikan pada penguasa kuno api aneh, dan ujung penguasa itu menunjuk langsung ke arahnya. Kelompok cahaya Cian yang samar bertanya, bagaimana mungkin kau tahu ini? Kau harus mati. Pria jahat itu jelas tidak menyangka Xiao Yan tahu begitu banyak. Setelah terkejut, dia juga meraung. Karena Xiao Yan tahu begitu banyak tentang klan jahat ekstrateritorial, dia pasti tidak akan anonim. Tabrakan, tidak, hentikan dia. Pada saat berikutnya, Xiao Yan berjalan di udara, tetapi dia tidak menyangka aksi cahaya cian redup itu, dan segera menyaksikan cahaya cian redup itu menyapu ke arah boneka hantu putih, pikiran buruk. Muncul, berteriak keras, terlambat, fusi, menderita sampai mati. Pada saat berikutnya, cahaya biru tua mengalir langsung ke tubuh boneka hantu putih, dan kemudian boneka hantu putih itu tampak hidup, dengan spiritualitas yang tak terlukiskan di pupilnya, dan pupil berwarna darah itu hanya menatap dengan Xiao Yan. Aku tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Meskipun agak sulit, tetapi tidak ada cara lain. Saat berikutnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, jelas menghadapi ras jahat asing yang sebenarnya, meskipun kekuatannya saat ini dapat mengalahkan mereka, tetapi jika dia menginginkan kerusakan serius dalam arti sebenarnya, itu tidak mungkin. Selain itu, Xiao Yan ingin mengetahui beberapa rahasia tentang Istana Jiwa, tentang dosa, dan bahkan tentang klan Xiao mereka melalui klan jahat di luar wilayah, jadi sekarang satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan Sheng Yan. Kekuatan macam apa itu? Setelah beberapa saat, para saudari dari keluarga Yu dan keempat putri Liu Qing semuanya menatap Xiao Yan, karena pada saat ini, di telapak tangan Xiao Yan, sebuah kristal prisma memancarkan. Gelombang horor yang mendebarkan, api kaki, itu tidak bisa dihancurkan seperti batu, dan dengan nyala api yang membara di dalam api, itu adalah batu surgawi hati api. Bagaimana mungkin, api suci? Pada saat ini, sosok jahat yang telah berhasil menyatu dengan tubuh boneka putih hantu itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak dapat dipercaya. Api suci, ini adalah musuh bebuyutan ras alien mereka. Di dunia 1000 besar, ada total 36 api suci, dan kecuali beberapa ras alien tirani yang sangat istimewa yang memerlukan sanksi api suci tertentu, api suci memiliki kekuatan untuk melenyapkan ras jahat ekstrateritorial mereka di tingkat menengah dan akhir. Tidak bagus. Lari. Boneka putih hantu itu juga tidak memiliki semangat juang saat ini. Xiao Yan ini sebenarnya adalah penguasa api suci. Tidak peduli apa yang kau katakan, kau harus menyampaikan berita ini ke telinga Tuan Yu Huan. Jika tidak, kali ini mereka memiliki rencana keluarga Yu Huan, akan musnah oleh munculnya api suci. Aku hanya ingin lari sekarang. Sudah terlambat. Xiao Yan mendengus dingin,
dan kemudian di telapak tangannya, kristal api suci berwarna kaki terus menggeliat, dan jejak cairan berwarna kaki meresap keluar. Dengan munculnya jejak cairan kuning kaki, boneka putih hantu segera merasakan aura penghancur dari lubuk hatinya. Ruang api suci, Xiaoyan meraung, dan tiba-tiba ruang tempat semua orang berada, hampir ribuan meter persegi, diselimuti oleh ruang api suci Xiaoyan. Api suci, petik 2. Xiaoyan ini sebenarnya manusia. Melihat Xiaoyan menunjukkan metode seperti itu, para saudari keluarga Yu tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Di dunia hantu, semuanya mencakup, tetapi identitasnya adalah yang paling tabu, 3 jiwa dan 7 jiwa, atau manusia sejati. Namun, keempat wanita yang hadir semuanya adalah manusia, tetapi mereka memasuki dunia hantu karena alasan khusus mereka sendiri, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Susu, aku tidak menyangka kamu adalah pengendali api suci. Di ruang api suci, lingkaran api kaki terus muncul, gelombang juga melemah dengan cepat. Jelas, musuh bebuyutan Seng Yan terhadap ras jahat di luar wilayah itu jauh lebih parah daripada yang dipikirkan Xiaoyan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tetapi jika memang begitu, kamu ingin melenyapkanku sepenuhnya. Tetapi itu tidak cukup. Saat berikutnya, boneka putih hantu itu memancarkan aura berdarah, dan kemudian semburan cahaya jahat biru tua yang menyilaukan keluar dari perban putih di tubuhnya. Kekuatan jahatnya tak tertandingi, jelas orang ini siap menggunakannya. Habiskan semuanya. Jangan khawatir, aku sudah mengendalikan Fire Heart Tianyan begitu lama. Keluarlah, boneka surgawi Fire Heart. Xiaoyan sama sekali tidak terkejut. Api suci kuning kaki yang menyilaukan terus muncul di ruang api suci, dan kemudian pada saat tertentu, raksasa batu kuning kaki seukuran boneka putih hantu, tiba-tiba muncul. Boneka hati api, ini adalah kesayangan yang dipadatkan oleh Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci. Itu lebih seperti produk api suci. Itu bermandikan kesucian api kaki, dan tubuh batu kaki membuat pertahanannya tidak bisa dihancurkan, raksasa batu yang hidup. Boneka putih hantu. Serang, melihat pemandangan ini, hati orang jahat itu juga menunjukkan perasaan yang berat. Untuk dapat menggunakan api suci sedemikian rupa, Xiaoyan ini jelas tidak mudah. Boneka Huo Xintian, musnahkan kejahatan. Suara Xiaoyan dipenuhi dengan nuansa kuno, dan saat suara itu jatuh, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam api suci dan api di boneka Huo Xintian. Spiritualitas bawaan meledak. Sialan. Sosok jahat yang tersembunyi di tubuh boneka putih hantu itu mengumpat ketika dia melihat api suci di batu api raksasa berwarna kuning kaki yang membuat dunia takut padanya. Saat ini, mereka sudah diselimuti oleh ruang api suci Xiaoyan. Jika mereka ingin melarikan diri, itu jelas mustahil. Selain itu, kekuatan boneka surgawi yang terdiri dari api suci ini tidak boleh diremehkan. Penindasan kekuatan jahat ras alien oleh ruang api suci, dan pengekangan kekuatan api suci pada ras jahat di luar wilayah. Kedua jenis penindasan itu membuat sosok jahat yang sama tiraninya dengan tingkat abadi petarung bintang 3,5 langkah. Xiaoyan terikat, darah hantu melonjak. Saat berikutnya, sosok jahat itu tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan, lagi pula, dia adalah salah satu klan Yuhuan, jenderal yang cakap dari anak buah Yuzun, dan segera meraung dengan ganas. Begitu suara itu jatuh, perban putih langsung jatuh pada boneka hantu putih itu, dan setelah jatuh, perban berwarna darah dengan ukuran 100 meter terbentuk di udara. Perban berwarna darah itu seperti ular berbisa, memancarkan kekuatan jahat yang tak tertandingi dan bau darah, dan target serangan itu terkunci erat pada Xiaoyan. Yan, melihat ini, Xiaoyan tersenyum sedikit, tidak terlalu khawatir. Saat ini, dia berdiri di ruang api sucinya sendiri, dan ruang api suci itu hampir setengah dari wilayahnya. Dengan kekuatan api sucinya sendiri, tidak sulit untuk melenyapkan orang ini. Begitu suara Xiaoyan jatuh, di kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di ruang api suci, potongan-potongan batu kuning kaki seukuran telapak tangan muncul entah dari mana. Batu-batu ini tampak sederhana, tetapi mereka memiliki misteri yang tersembunyi, dan mereka samar tetapi memancarkan api kuning kaki yang tirani, terus bertahan. Pergi. Boneka hantu putih mengendalikan perban berwarna darahnya, mengangkat telapak tangannya, dan menamparkan Xiaoyan. Seketika, perban berwarna darah itu seakan terarah, dan melesat ke arah Xiaoyan dengan gemuruh yang dahsyat. Weng Om,
Kemanapun dia lewat di sepanjang jalan, ruang api suci bergetar. Tianyan, pertahanan. Xiao Yan tidak terlalu khawatir, dia berbicara langsung, suaranya baru saja jatuh, dan tiba-tiba batu-batu berwarna kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul ke arahnya, dan segera membentuk perisai batu 100 zang yang besar dan tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Boom! Perban berwarna darah yang menyilaukan itu langsung mengenai batu berwarna kaki milik Xiao Yan, tetapi tidak memberikan efek apapun. Boneka hati api, kekuatan api suci. Setelah sementara memblokir serangan boneka putih hantu itu, Xiao Yan sedang minum, dan raksasa batu kaki di sampingnya tiba-tiba ambruk ke tanah, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema melalui ruang api suci. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, pada raksasa batu kaki, tangannya terangkat dengan lembut, membuat proyeksi ke boneka putih hantu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Manusia ini. Sosok jahat itu tidak bisa menahan rasa ingin tahu setelah melihat Xiao Yan menghentikan serangannya dan raksasa batu itu tiba-tiba membuat proyeksi aneh. Namun pada saat berikutnya, keraguan pria jahat itu juga acuh tak acuh, dan itu berubah menjadi keterkejutan. Kekuatan api suci. Xiao Yan mendengus dingin, dan tiba-tiba kristal api suci prismatik berwarna kaki muncul di tangan raksasa batu itu. Noda cairan kuning kaki muncul tanpa syarat, dan kemudian bersiul ke arah boneka putih hantu itu. Tidak baik, melihat ini, pria jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan keras. Perban terus bermunculan di tubuh boneka itu untuk pertahanan, tetapi tidak peduli seberapa tirani pertahanan itu, ketika cairan kaki lewat, itu seperti bendungan yang jebol, dan dalam sekejap hancur berantakan. Bum bum bum, cairan kaki yang membawa sumber api suci yang sebenarnya, baru saja mengikis boneka putih hantu, dan boneka putih hantu itu langsung larut, berubah menjadi gas tak berwarna dan menghilang, hanya menyisakan kelompok cahaya jahat biru tua. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengatasinya. Kekuatan api suci yang menekan ras jahat di luar wilayah itu berada di luar imajinasi Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa kekuatan api suci hanya dapat menghancurkan pertahanan, tetapi tanpa diduga, itu langsung menghancurkan boneka putih hantu itu. Potongan kecil, kamu tidak boleh mati. Setelah menyadari bahwa kekuatan api suci telah mengalahkan boneka putih hantunya, dia mengelilingi dirinya dalam lingkaran, dan suara jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara dalam cahaya biru tua. Jangan khawatir, kau tidak bisa lari, dan aku tidak siap membunuhmu. Melihat kelompok cahaya jahat itu tidak punya jalan keluar, Xiao Yan tersenyum tipis, jelas ingin mendapatkan banyak informasi dari orang ini. Xiao Yan, pendahulu orang ini adalah Geng Xie Guang. Kekuatan ini sangat aneh. Sekarang dia adalah klan jahat asing, aku khawatir kekuatan ini tidak ada hubungannya dengan klan jahat asing. Du Qifei bertanya sedikit di bawah. Bagaimana? Tiga wanita lainnya menggelengkan kepala sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, mereka tidak tahu hal-hal ini. Namun, ada satu hal yang membuat Du Qifei sangat aneh. Dia menemukan bahwa ketiga wanita ini tampaknya memiliki hubungan intim dengan Xiao Yan yang melampaui teman. Tanda reinkarnasi akan menghentikan fluktuasi ini, dan bahkan memancarkan rasa benci dan jijik terhadap Xiao Yan. Ini juga alasan utama mengapa Duo Qifei bersikap suam-suam kuku terhadap Xiao Yan dan menjaga jarak, karena perasaan ini seperti musuh atau lawan. Geng cahaya jahat ini mungkin merupakan cabang dari klan jahat asing. Lupakan saja, tunggu sampai aku bertanya tentang hal-hal spesifik gelombang. Xiao Yan berkata dengan lembut, lalu tersenyum. Hahaha, aku tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati rasku. Tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan, kelompok cahaya jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan. Terserah kamu. Xiao Yan tidak bermaksud untuk bertanya secara langsung, tetapi memejamkan matanya sedikit, istana spiritual di alam jiwa di dalam tubuhnya berkelebat, dan kekuatan jiwa yang sangat besar terus menggeliat, dan kemudian, di bawah tatapan tertegun dari kelompok cahaya jahat itu, ia terbakar ke dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin, kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng? Tidak, langsung diserbu oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, kelompok cahaya jahat itu mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan, tetapi itu tidak membantu. Klan Ilusi, Patriark Yuhuan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4, pandai menggunakan teknik pupil. Yu Zun dan Huan Zun juga berada di jajaran Dewa Pertarungan bintang 4.
Aku memasuki makam guntur ini, waktu itu, sepertinya dia bersiap untuk membalas dendam pada Forage Sword Thunder Valley. Setelah beberapa penjelajahan, Wei Wei memperoleh banyak informasi yang berguna, tetapi ketika Xiao Yan menyelidiki lebih dalam, dia bertemu dengan pengekangan dari penguasa pemakan jiwa, karena jika dia menyelidiki ingatan di bawah, dia mungkin akan menarik pembangkit tenaga hantu ini, jadi Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah. Tetapi, saat berikutnya, ketika semua orang sedang mendiskusikan keluarga Yuhuan, fluktuasi spasial yang langka tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Di atas fluktuasi spasial ini, ada transmisi suara jiwa yang tirani. Melihat fluktuasi yang familiar ini, Xiao Yan tampaknya telah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Apa ini? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening pada gelombang aneh yang muncul dari udara tipis di ruang api sucinya. Ini adalah transmisi suara jiwa. Fluktuasi ini tampaknya disebabkan oleh Yun Qi dari Asosiasi Alkemis. Setelah beberapa saat, Du Qifei tiba-tiba mengeluarkan teriakan genit, tampaknya melihat melalui rahasia fluktuasi aneh ini. Buka dan lihat, Xiao Yan segera mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan keyakinan yang meragukan. Bagaimanapun, tingkat transmisi suara jiwa ini jarang digunakan, dan kekuatan jiwa Yun Qi bahkan lebih kuat dari Xiao Yan, dia mengatakan ini. Apa alasan untuk sentuhan transmisi jiwa? Xiao Yan, aku menemukan ras jahat dari luar wilayah, cepatlah datang. Kekuatan jiwa yang mempesona itu menghilang, dan tiba-tiba sederet karakter besar yang mempesona melintas di angkasa. Bagaimana mungkin? Mungkinkah orang dewasa dan yang lainnya yang melakukannya? Atau apakah boneka-boneka itu yang melakukannya? Melihat ini, sosok jahat yang diikat sampai mati oleh raksasa batu kaki itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Apa yang terjadi? Melihat karakter besar yang cerah di langit, keempat wanita di bawah menyadari rasa tidak nyaman, dan kemudian pertanda buruk muncul. Ini adalah transmisi suara jiwa. Tampaknya mereka pasti telah bertemu dengan kekuatan asing yang tirani. Ayo bergegas. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Yun Qi ini juga merupakan lawan yang berkualitas. Itu milik Asosiasi Alkemis, jadi Xiao Yan tentu saja tidak akan duduk diam. Dalam menghadapi klan jahat ekstrateritorial, atribut umum, kecuali elemen cahaya, tidak ada api suci, sangat sulit untuk berurusan dengan klan jahat ekstrateritorial. Ras jahat ekstrateritorial benar-benar menjijikkan. Melihat ke langit, Xiao Yan mengerutkan kening, dan gadis-gadis itu juga menggelengkan kepala sedikit. Wong berdengung, ini adalah jejak kekuatan api suci, yang cukup untuk mencegahmu dikendalikan oleh keluarga hantu. Kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini, karena klan jahat ekstrateritorial ini sangat tirani. Xiao Yan sedikit memisahkan api kaki ke arah tubuh keempat wanita itu. Pergilah, ini melegakan, jika tidak, ketika mereka berhadapan dengan orang asing yang kuat, jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka akan menjadi musuh di kedua belah pihak. Ya, keempat wanita itu mendengar kata-kata itu dan tahu keseriusan masalah itu, dan segera menganggukkan kepala mereka. Bagaimana dengan orang ini? Du Qifei menunjuk ke sosok jahat di langit dan berkata, Qifei, gabungkan kekuatan kita untuk melenyapkannya. Xiao Yan berkata sedikit, baiklah. Duo Qifei mendengar kata-kata itu tanpa ragu-ragu, kilatan guntur perak melintas di antara alisnya, dan kemudian dengan serangan yang mempesona, dia langsung menyerang pria jahat itu. Reinkarnasi, bagaimana mungkin? Pria yang dipenjara oleh Seng Yan tidak dapat lolos dari kematian, tetapi Seng Yan ingin melenyapkannya dalam sekejap, yang tentu saja tidak realistis, tetapi sekarang dengan bantuan token reinkarnasi Raja Petir, dalam penyatuan kekuatan api suci Xiao Yan, pria jahat ini langsung dilenyapkan oleh kekuatan keduanya. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menyingkirkan ruang api suci, dan kemudian membawa beberapa orang bersamanya, dan kecepatannya meroket, dan pergi ke tempat di mana Yun Qi meminta bantuan. Pada saat yang sama, di mana Yun Qi dan yang lainnya berada, ada pemandangan-pemandangan yang mengejutkan. Kakak senior, apa yang kita lakukan sekarang? Di dalam gua yang gelap, tempat ini berada di bawah tanah. Ada banyak serangga beracun di dalamnya. Lingkungannya gelap dan lembab, tetapi untungnya sangat tersembunyi. Saat ini, ada 4 atau 5 sosok di dalam gua. Dia bergerak dengan cemas. Batuk-batuk. Yun Qi berada di depan, tetapi saat ini, dia sangat lemah dan hampir tidak bisa berdiri.
Kemudian dia melihat ke beberapa teman sekelas yang hadir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan malu. Maaf semuanya, sebuah teriakan perlahan terdengar di dalam gua, membuat gua yang tadinya sunyi menjadi sedikit sunyi. Kakak senior, jangan salahkan dirimu sendiri, itu juga bukan salahmu. Tidak seorang pun akan mengira bahwa makam Guntur ini akan bercampur dengan ras jahat dari luar wilayah, dan kartu Guntur telah gagal. Kita tidak dapat meninggalkan makam Guntur dengan menghancurkan kartu Guntur. Hua Fei di samping terluka parah dan napasnya sangat lamban. Kali ini, sangat aneh, ras jahat asing ini tampaknya memiliki kekuatan untuk menipu orang, dan setelah ditipu oleh mereka, tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat. Kata rekan lain dari Asosiasi Alkemis. Selama perjalanan mereka, total 10 orang dari Asosiasi Alkemis memasuki makam Guntur bersama-sama. Kekuatan 10 orang itu berada di sekitar tahap akhir dosian bintang 2. Namun, ketika mendekati lantai 2 makam Guntur, dia bertemu dengan seorang pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu baru saja melihat mereka, dan dia langsung menyerang mereka seolah-olah dia melihat makanan lezat. Aura aneh pada pria berjubah hijau yang tidak cocok dengan makam Lei membuat mereka menemukan identitas aslinya, kekuatannya telah mencapai level tahap awal Samsung Fighting Immortals, dan bahkan di sampingnya, ada banyak kontestan dalam kompetisi ini, seolah-olah dia telah kehilangan kecerdasannya dan membiarkannya mengendalikannya. Para kontestan itu mengikuti kuda mereka, seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Di antara mereka, ada banyak murid dari beberapa kekuatan tirani, seperti Sekte Pakaian Darah, di antara 8 kekuatan utama mereka. Mereka juga dikendalikan oleh mereka, jadi ketika mereka baru bertemu, mereka melancarkan serangan gila terhadap mereka bersepuluh. Setelah mereka nyaris tak melawan selama 1 ronde, perbedaan antara kekuatan mereka dan jumlah orang terlalu besar, jadi mereka mulai menghindarinya. Untungnya, Yun Qi dan Xiao Yan bertarung, dan melalui kekuatan jiwa mereka menemukan bahwa Xiao Yan tampaknya memiliki aura tirani yang mirip dengan Seng Yan. Selain itu, Yun Qi cukup peka terhadap kekuatan jiwa Xiao Yan, sehingga ia dapat dengan mudah menyampaikan suara jiwanya kepada Xiao Yan. Saya harap Xiao Yan dan yang lainnya dapat bergegas. Jika tidak, perjalanan ke makam Guntur ini gelombang mungkin benar-benar menjadi perjalanan ke makam terbesar di Dongzu selama ribuan tahun. Kata Yun Qi dengan wajah pucat. Dalam pertempuran sebelumnya, Yun Qi dan Hua Fei bertarung dengan pria berjubah hijau untuk menutupi mundurnya rekan-rekan alkemis mereka dari Asosiasi Alkemis. Mereka terluka parah olehnya, dan kekuatan jahat itu, dengan kekuatan mereka saat ini, tidak dapat diusir, jadi mereka seperti serangga beracun. Seiring berjalannya waktu, mereka terus menggerogoti kekuatan mereka, jadi sekarang napasnya lamban, jika kekuatan jahat ras alien ini tidak dikeluarkan dan tetap berada di dalam tubuh untuk waktu yang lama, saya khawatir mereka juga akan menjadi kaki tangan ras alien. Hei, permainan kucing dan tikus, sudah waktunya untuk berakhir. Setelah aku membawamu kembali, orang dewasa seharusnya sangat senang. Saat berikutnya, ledakan keras terdengar di atas gua tersembunyi, dan sebuah celah meledak di bagian atas gua. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka perlahan mengangkat kepala, tetapi melihat beberapa sosok yang sangat dikenal. Kristal Darah, Mu Xiao, bahkan mereka terkendali. Yun Qi menatap kedua sosok di atas gua. Seperti sebelumnya, tetapi saat ini pupil mereka dipenuhi dengan warna putih susu, dan ada darah berdarah yang ganas di sekujur tubuh mereka, gas. Ini merepotkan. Dengan paksa menahan erosi aura jahat di tubuhnya, Hua Fei mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tampaknya kali ini, tidak mungkin untuk tidak bekerja keras, sialan. Melihat kristal darah dan Mu Xiao di atas gua, seorang perkumpulan apoteker kuat yang bersembunyi di gua di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Napas mereka berdua awalnya hanya sekitar peri petarung bintang 2, tetapi sekarang telah samar-samar mencapai tingkat peri petarung bintang 3,5 langkah. Tampaknya setelah pembangkit tenaga asing ini mengendalikan mereka, trik apa yang mereka gunakan untuk membuat mereka lebih kuat. Itu telah meroket sedikit, meskipun ini mungkin meninggalkan beberapa gejala sisa. Kakak senior, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka untuk sementara waktu. Kamu dapat pergi dengan cepat bersama teman-teman sekelasmu. Pada saat ini, Hua Fei melindungi Yun Qi di depannya, tampak seperti seorang pria melakukan sesuatu yang tidak diharapkannya.
Tidak, dua pembangkit tenaga abadi petarung bintang 3,5 langkah, dan mereka juga memiliki kekuatan berkat klan jahat ekstrateritorial pada mereka. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Semua orang di sini berasal dari sekte yang sama di asosiasi alkemis kita. Akulah satu-satunya yang memiliki kekuatan terkuat. Tentu saja, aku harus melakukan hal semacam ini yang memotong jalan. Di wajah cantik Yunki, sebuah keputusan langka muncul, dan dia langsung menolak. Hehe, kakak senior, jangan berdebat denganku. Kalau tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kekuatan dan kekuatan jiwamu saat ini adalah harapan asosiasi alkemis kita. Jika aku terbunuh, aku juga berharap kakak senior akan membalaskan dendamku di masa depan. Hua Fei menyeringai, tanpa rasa takut akan kematian, karena di dalam hatinya, Yunki sudah menjadi harapan asosiasi alkemis mereka, jadi bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan membiarkan Yunki menderita kerugian apapun. Itu benar, kakak senior, cepatlah pergi. Kita menemani kakak senior Hua Fei untuk melawan orang-orang ini, dan kita seharusnya bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Saat berikutnya, anggota asosiasi alkemis yang tersisa juga berdiri berdampingan dengan Hua Fei, dan kemudian tertawa. Suara mereka dipenuhi dengan tatapan tenang. Mereka tahu bahwa bakat dan kekuatan Yunki pasti tidak akan terbatas di masa depan, jadi apakah itu untuk Dongzu atau asosiasi alkemis, mereka harus melindungi Yunki. Kalian. Pada saat ini, Yunki secara mengejutkan diam, dengan senyum langka di sudut mulutnya. Dia selalu menjadi legenda di asosiasi alkemis. Karena posisinya yang tinggi, dia jarang berinteraksi dengan para murid di asosiasi, tetapi menghadapi persimpangan hidup dan mati seperti sekarang, para siswa ini dapat mengesampingkan hidup dan mati demi dia yang belum pernah bertemu, membuatnya merasa tersentuh. Hei, Tuogu, jangan khawatir, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Orang yang sangat cantik dengan kekuatan jiwa yang sangat tirani. Saat aku menangkapmu, kau harus menikmatinya sendiri. Saat berikutnya, di celah gua, seorang pria bermandikan jubah hijau mengeluarkan suara jahat. Napas kekuatan, Mu Xiao, kristal darah. Bunuh mereka untukku. Ingat, tangkap Yunki hidup-hidup. Pria berjubah hijau itu tersenyum perlahan dan berkata kepada dua mayat berjalan di sekitarnya yang seperti mesin pembunuh. Ya, Mu Xiao dan Sue Jing mendengar kata-kata itu, saling memandang, bau darah yang kuat berkedip-kedip di pupil mereka, dan kemudian sosok-sosok itu meledak ke arah bawah. Maaf, aku kakak perempuanmu, jadi aku tidak menginginkan perlindunganmu. Saat berikutnya, menyaksikan dua pembangkit tenaga iblis melepaskan serangan yang mengerikan, Yunki memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Hua Fei dan yang lainnya, suara itu penuh dengan kelegaan dan kebanggaan. Dan kekuatan jiwa yang menyilaukan segera menyelimuti mereka, dan kemudian sebuah tangan giok menepuk, kekuatan jiwa bergerak cepat, dan saat berikutnya, itu berada ratusan meter jauhnya dari gua. Jarak, tidak, kakak senior, seketika terkejut dengan tindakan Yunki, pupil semua orang dipenuhi dengan rasa putus asa yang berdarah, dan bahkan rasa asam perlahan muncul dari ujung hidung, tetapi biarkan mereka berjuang, di bawah perlindungan kekuatan jiwa tirani Yunki. Itu tidak dapat mengubah situasi apapun, dan kemudian dengan cepat menjauh dari sini. Bajingan, kekuatan jiwa orang-orang di asosiasi alkemis adalah suplemen yang hebat. Master Huan Zun secara pribadi menjelaskan bahwa Anda benar-benar membiarkan mereka pergi. Melihat beberapa orang yang langsung pergi, gelombang kemarahan menyebar dari pria berjubah hijau. Huan Zun, sepertinya dia masih seorang yang kuat dengan status tinggi di antara suku-suku jahat di luar wilayah. Yunki baru saja menunjukkan kekuatan jiwa yang sangat mempesona. Napasnya mulai menjadi tidak teratur, dan jejak kekuatan jahat terus mencoba mengikis organ-organ dalamnya. Yunki, sekarang kamu sedang sekarat, aku akan memberimu dua jalan. Melihat Yunki, yang sedang sekarat di bawah, pria berjubah hijau itu berdiri tegak dan sedikit membuka mulutnya. Dia tahu bahwa untuk menghadapi pria sombong seperti itu, kekalahan sepihak tidak mungkin terjadi. Bukan yang paling nyaman, tetapi untuk menghancurkan keyakinannya sepenuhnya. 1. Tunduklah pada klan jahat asing kami. Dengan bakat dan kekuatanmu saat ini, kamu dapat memperoleh sumber daya yang sangat bagus dengan tunduk kepada kami. Di masa depan, kekuatanmu akan menjadi tirani dan membantu klan jahat asing kami untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini,
Jubah hijau itu seperti seorang raja yang menakutkan yang mempermainkan hidup dan mati manusia sesuka hati. Apalagi, di wajah cantik Yun Qi, ada sedikit tekad, tetapi dia tidak tersentuh oleh kata-kata pria itu, dan menatap pria berjubah hijau pada saat berikutnya. Yang kedua adalah benar-benar jatuh di sini. Pria berjubah hijau itu tahu bahwa Yun Qi tidak akan menyerah kepada mereka, tetapi dia tetap berkata, ras jahat di daerah itu juga ingin menyusup ke dunia 1000 besar kita. Itu hanya mimpi orang bodoh. Aku pilih yang ketiga. Pada saat berikutnya, di tubuh Yun Qi, bayangan raksasa kehampaan yang menyilaukan perlahan muncul. Benih surgawi kecil bertipe api. Tetapi ini tidak akan mengubah situasi kejatuhanmu. Kalian berdua, bunuh dia. Melihat tubuh Yun Qi, api oranye perlahan muncul, dan pria berjubah hijau itu tertawa. Api oranye itu adalah sejenis benih surgawi bertipe api kecil, dan kekuatan api biasa rata-rata, tetapi atribut api di bawah berkat terang benih surgawi itu sangat ditingkatkan. Tangan jiwa darah, Mu Tengxi. Saat berikutnya, Mu Xiao dan Sue Jing saling memandang. Energi atribut kayu yang menyilaukan dan energi darah yang besar secara langsung menghasilkan serangan tirani di tangan mereka. Little Orange, maafkan aku. Kali ini, kau mungkin terlibat. Melihat pukulan fatal yang mengandung energi mereka sendiri pada Mu Xiao dan Sue Jing, Yun Qi berkata dengan tangannya sedikit menutupi dadanya. Semua hal memiliki spiritualitas, dan benih surgawi juga memiliki spiritualitas yang sama dengan api suci dan memiliki nama, tetapi benih surgawi adalah produk dari api suci yang diencerkan 100 kali dan 1000 kali. Dipanggil oleh Yun Qi seperti ini, segera di dada Yun Qi, pusat api oranye gelombang seukuran benih perlahan muncul. Weng Om, benih surgawi oranye kuning baru saja muncul, dan segera mengirimkan emosi yang sangat gelisah ke arah 3 orang di atas. Kekuatan api juga merupakan penekan yang baik dari kekuatan jahat ras alien. Little Orange, biarkan semua kekuatanmu berkembang. Kali ini, berkabung untuk keadilan. Saat berikutnya, Yun Qi tidak ragu-ragu, dia hanya memegang benih api kecil di kedua tangan, dan kemudian dia bermandikan api oranye, dan bahkan jejak kekuatan jahat di tubuhnya berhenti menyebar. Pergi, pergi. Pada saat ini, Mu Xiao dan Blood Crystal sepenuhnya terkendali, dan terlepas dari apa yang dilakukan Yun Qi, jejak telapak tangan berdarah dan seberkas energi besar yang mengandung atribut kayu yang mempesona tiba-tiba menghadap Yun Qi. Diproyeksikan menjauh. Kekuatan surga, kekuatan jiwa. Dalam menghadapi serangan tirani seperti itu, Yun Qi tidak tinggal diam. Ki pertempuran yang dapat dimobilisasi di tubuhnya sudah menjadi kekuatan jiwanya, yang langsung dimobilisasi, membentuk penghalang api oranye dan penghalang jiwa tak terlihat di sekeliling tubuhnya yang halus. Pada saat ini, di dalam gua ini, tanah berguncang, retakan terus-menerus muncul dari tanah, dan bahkan langit dipenuhi dengan badai kehancuran yang sangat mengerikan. Saat ini, inilah seperti akhir. Pertama-tama, serangan yang sangat kuat, tapi sayang sekali, aku masih belum bisa lolos dari akhir kejatuhan hari ini. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa kemampuan ras kita adalah mengendalikan musuh. Mengendalikan musuh dapat meningkatkan kekuatan pengendali yang menyamar, dan meningkatkan kekuatannya sendiri melalui pembunuhan. Sekarang, kamu bisa mati. Hahaha, melihat Yun Qi, yang telah menggunakan benih surgawi elemen api dan kekuatan jiwa secara ekstrim, masih tidak bisa menahan serangan keduanya, pria berjubah hijau itu tertawa terbahak-bahak. Sial, masih terlalu enggan. Sosok yang cantik, seperti bunga layu, di bawah bagian depan dan belakang dari 2 serangan tirani, auranya dengan cepat layu, dan sosok itu perlahan turun ke tanah, dan begitu Ki bertarung Yun Qi habis, bahkan jika dia tidak dapat memobilisasi benih surgawi kecil, atau bahkan kekuatan jiwa tidak dapat digunakan, pada saat itu, aku khawatir itu tidak akan jauh dari kejatuhan. Xiao Yan, dia benar-benar orang yang jahat. Tapi kuharap kau bisa membantu semua orang keluar dari kesulitan ini. Setelah mengeluarkan pertahanan tirani terakhir, seluruh kekuatannya langsung terkuras, pertahanan di sekelilingnya runtuh, dan tubuhnya yang halus terekspos di udara. Petik 2. Mati. Melihat ini, Mu Xiao dan Sue Crystal melihat serangan di tangan mereka terus menggeliat, dan kemudian meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka akan melenyapkan Yun Qi sepenuhnya dalam sekejap. Sudah berakhir, yang terkuat dari generasi muda di Dongzu tidak lebih dari itu. Setelah apa yang disebut lagu pastoral terbunuh, itu akan menjadi balas dendam resmi dengan lembah petir penempa pedang. Melihat Yun Qi,
yang akan layu seperti bunga layu, pria berjubah hijau itu perlahan menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan tertua dari Asosiasi Alkemis Tangtang, bagaimana kau bisa menyerah jika kau menyerah? Benarkah, kakak senior Yunqi? Saat berikutnya, tepat saat Mu Xiao dan Sui Jing hendak memukul Yunqi yang sudah hampir mati, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras bergema di seluruh ruangan. Siapa itu? Keluar dari sini. Raungan ini benar-benar membuat pria berjubah hijau itu merasakan ketakutan yang aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan berkata, "Bang bang bang." Saat berikutnya, kekosongan di depan Yunqi tiba-tiba berguncang, dan sesosok tubuh yang bermandikan api kaki dengan ringan menepuk serangan Mu Xiao dan Blood Crystal, dan tiba-tiba dua serangan Dao runtuh. Xiao Yan, Yunqi memanggil dengan lemah, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Puff, melihat ini, Xiao Yan buru-buru membuka tangannya dan menangkap tubuh Yunqi yang halus. Karena kecepatan jatuhnya sangat cepat, dan Xiao Yan baru saja menghadapi serangan Mu Xiao dan keduanya, dan posturnya segera menjadi aneh. Juga karena gravitasi, telapak tangan Xiao Yan menyentuh titik lunak di atas tubuh halus itu, naik dan turun. Yunqi, yang dalam keadaan lemah, jelas menjadi sedikit kabur. Dia tersentuh oleh Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan dengungan ringan. Oh, sakit. Mata Xiao Yan terkunci pada sosok-sosok di depannya. Tentu saja, dia belum memperhatikan pemandangan ini. Jantung Shen Yan di dadanya tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik. Berikan kembali sedikit. Kamu, ada apa denganmu? Yunqi jelas merasakan sesuatu, dan segera wajahnya yang pucat digantikan oleh rona merah. Kekuatan jahat yang luar biasa. Xiao Yan mencoba mengalihkan perhatiannya, dan kekuatan jiwa yang besar menemukan kekuatan jahat yang terus-menerus terkikis di tubuh Yunqi, dan segera berkata, "Weng Om." Kekuatan api suci berwarna kaki, di bawah kendali Xiao Yan, mengalir langsung ke tubuh Yunqi. "Jangan bergerak, luka di tubuhmu terlalu serius. Aku akan menggunakan kekuatan api suci untuk menstabilkan lukamu sementara." Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Tubuh Yunqi telah terkikis oleh kekuatan jahat karena dia terluka parah oleh pria berjubah hijau itu. Memotivasi terlalu banyak kekuatan, menyebabkan penyebaran kekuatan jahat menjadi sangat mengerikan. "Terima kasih." Yunqi juga berkata dengan lembut saat ini, matanya yang indah sedikit terpejam, menerima pemulihan kekuatan Kaisar Xiao Yan. Tampaknya itu tidak masuk akal ketika dia bertarung dengan jiwa Xiao Yan dan menyadari bahwa Xiao Yan memiliki energi aneh di tubuhnya. "Untungnya, aku menyusul." Saat berikutnya, kekosongan di depan Xiao Yan dan keduanya menggeliat, dan sosok Duan Qifei dan para gadis perlahan muncul. "Orang ini sangat kuat, berhati-hatilah." Melihat beberapa orang muncul, bibir merah Yunqi memancarkan kekhawatiran. Biarkan Yunqi menyerahkannya pada Weier, kedua orang ini, Qifei dan aku, bisa menahan diri untuk sementara. Saat berikutnya, Liu Qing berkata langsung, "Pria berjubah hijau, aku akan menyerahkannya padamu." Duo Qifei juga mengangguk dan setuju, jelas mengandalkan kekuatan ketiga putri mereka, masih ada banyak tekanan untuk menghadapi dua dewa petarung bintang 3,5 langkah yang di iblis. "Oke." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, dan menempatkan penghalang di tubuh Yunqi dengan api suci, jadi dia menyerahkannya kepada Yu Wei. "Pergilah." Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, sosok mereka berempat langsung meledak dalam sekejap. "Mu Xiao, kristal darah. Aku tidak menyangka kau akan dikendalikan oleh kekuatanmu." Ketiga putri Du Qifei membungkus keduanya dalam bentuk segitiga. Tabrakan, Mu Xiao dan Sui Jing tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada ketiga gadis itu. Begitu mereka bergerak, kekuatan jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar, dan serangan tirani diluncurkan secara langsung. "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan pengendali api suci di sini. Sungguh mengejutkan." Xiao Yan dan pria berjubah hijau berada di udara, dan mereka tidak langsung melakukannya. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, ia memiliki kehadiran api suci, jadi bahkan pria berjubah hijau harus menghormati Xiao Yan dengan 3 poin. "Jangan khawatir, akan ada sesuatu yang bahkan tidak dapat kau bayangkan dalam beberapa saat." Gelombang benar, pembangkit tenaga listrik dari keluarga hantu. Sudut mulut Xiao Yan berkedut sedikit, dan jejak kekuatan agung terus muncul. Karena pria yang diperban yang baru saja terbunuh berasal dari keluarga Yu Huan, pria di depannya tidak terkecuali, tetapi keduanya memiliki kekuatan yang berbeda.
Aku takut status pria di depannya lebih kuat daripada pria yang diperban itu. Kenapa kau tahu hal-hal ini? Mendengar Xiao Yan berbicara begitu keras, pria berjubah hijau itu tidak bisa menahan rasa sedikit bingung. Klan mereka sangat tersembunyi, dan hanya sedikit orang kuat yang mengetahuinya. Kau tidak perlu tahu, kali ini, kau harus mati. Xiao Yan mendengus dingin, tidak bersiap untuk berbicara omong kosong dengannya. Api suci kaki yang menyilaukan terus muncul, dan penindasan yang kuat bahkan membuat pria berjubah hijau itu muncul. Jejak dendam jahat berwarna hijau muncul. Api suci memang musuh bebuyutan ras alien kita, tetapi jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengan api suci. Semuanya lahir, dan ia memiliki pengekangan timbal baliknya sendiri. Api suci juga memiliki sesuatu yang ditakutinya, tetapi kau tidak mengetahuinya. Pria berjubah hijau itu perlahan mengeluarkan senyum gila, dan senyum itu penuh dengan fluktuasi yang mendebarkan jantung. Jenderal Huan Zun yang cakap, Huan Tong, kekuatan awal Samsung Fighting Immortal. Melihat lingkaran hijau dari roh jahat yang muncul dari pria berjubah hijau itu, pikiran Xiao Yan tiba-tiba muncul di benak pria yang diperban itu, ingatan.